Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini menjelang sore kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmu ini, dan kita masih dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab para penghafal Al-Quran. Kita sudah masuk pada bab tentang adab seorang pelajar dan pengajar Al-Quran, dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke halaman 37 dari kitab yang biasa kita gunakan, yaitu pada bab Makarimul Akhlaq, atau tentang akhlak-akhlak yang mulia. Faslun, fasal terbaru. Wayan bagi, dan seharusnya lil muallimi, bagi seorang guru, bagi seorang pengajar Al-Quran, ayyatakhallaqa bil mahasin, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang mulia, allati warada syar'u biha, yang diajarkan oleh syariat, wal khisalil hamidah, dengan sifat-sifat yang terpuji, wasyamil mardiyah, dan perilaku-perilaku yang diridhai, allati arsyadahullahu ilaiha, yang telah ditunjukkan oleh Allah, minaz zahadati fid dunya, berupa zuhud di dunia, wat taqalluli minha, dan sedikit mengambilnya, wa adamil mubalati bi ahliha biha wa bi ahliha, dan tidak terlalu mengambil pusing tentang dunia dan para ahli-ahli dunia. Jadi memang bagi seorang pengajar Al-Quran sebaiknya pikirannya, fokus hidupnya adalah tentang ayat-ayat yang dia baca, petunjuk-petunjuk Al-Quran yang dia pelajari, dan tidak terlalu peduli kepada dunia ini. Kalaupun mengambil dunia, ya secukupnya untuk keperluan hidup dia dan juga keluarganya. Kemudian was-sakhai, dermawan, suka memberi kepada orang lain. Wal judi, sakhai tadi lapang hati, bermurah tangan. Wal judi, dermawan. Wa makarimil akhlaqi, menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi, wajah yang selalu cerah, ceria, gembira. Min ghairi khurujin, tanpa sampai kepada ila haddil khala'ati, mencari muka. Wal hilmi, berusaha untuk lemah lembut. Was sabri, sabar. Wat tanazzuhi andani il makasibi, kemudian berusaha untuk membersihkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang kira-kira pekerjaan tersebut mengurangi muruahnya sebagai seorang pengajar Al-Quran. Misalnya menjadi pemulung, tukang mengais-ngais sampah. Ini tidak ada masalah bagi orang biasa, tetapi bagi seorang penghafal Al-Quran hendaklah tidak melakukan itu atau memilih pekerjaan tersebut. Atau misalnya menjadi badut gitu ya, menjadi badut, tukang sirkus yang menjadi tertawaan orang banyak, atau menjadi seorang penjaga kafe. Ini halal sifatnya, tetapi kemudian mengurangi muruahnya sebagai seorang
pembawa Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Wa mulazamatil wara'i, seharusnya dia berusaha untuk menjaga waraknya, menjaga dirinya dari melakukan perbuatan dosa. Wal khusyu'i, berusaha khusyuk. Was sakinah, selalu dalam keadaan tenang. Wal waqari, menjaga wibawanya, perilakunya, sehingga tidak ada hal-hal yang memalukan keluar dari sikapnya. Wat tawadhu'i, berusaha merendahkan diri kepada orang lain. Wal khudu'i, tunduk dan patuh. Wajtinabi dhahiki, menghindari banyak tertawa. Wal iktsari minal mizahi, menghindari banyak bercanda. Wa mulazamatil wadhaifis syar'iyyati, berusaha melakukan kewajiban-kewajiban syar'i. Kat tanzifi, yaitu suka bersih-bersih. Biizalatil awsakhi, menghilangkan kotoran dari dirinya. Wasyu'ur, dan menghilangkan rambut-rambut. Allati warada syar'u biizalatiha, yang diperintahkan oleh syariat untuk membersihkannya. Kaqassis syaribi, seperti memotong kumis. Wa taqlimidz dhufri, memotong kuku. Wa tasrihil lihyati, merapikan jenggot. Wa izalatir rawaihil karihati, menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Wal malabisil makruhati, dan pakaian-pakaian yang kurang pantas. Wal yahdhar, seharusnya hati-hati. Kullal hadhar, benar-benar. Minal hasadi, dari sifat hasad. War riyai, sifat riya. Wal ujbi, merasa hebat. Wahtiqari ghairihi, dan meremehkan orang lain. Wa in kana dunahu, walaupun ya sebenarnya orang lain itu tingkatannya lebih rendah, misalnya dari segi usia, dari segi pendidikan, atau yang lainnya. Wa yanbaghi ay yasta'mila al-ahaditsal waridata fit tasbihi wat tahlili, hendaklah dia mengamalkan hadis-hadis tentang tasbih dan tahlil. Artinya apa? Berusaha dalam setiap hari kehidupannya memperbanyak tasbih dan tahlil. Wa nahwihima, dan yang lainnya. Minal azkari, dari zikir-zikir. Wad da'awati, doa-doa dan doa-doa. Wa ayyuraqiballaha ta'ala, dan berusaha menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, saat sendiri, saat sepi. Wa alaniyatihi, maupun saat ramai atau saat banyak orang. Wa yuhafidhu ala dzalik, berusaha menjaga dalam hal tersebut. Wa ayyakuna ta'wiluhu, dan hendaklah sandaran fi jami'i umurihi, di setiap perbuatannya, ala Allah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya lihatkan kitabnya ya, yang saya baca tadi. Jadi memang coba kita lihat, nggak terlalu banyak apa yang saya sampaikan tadi itu tentang makarimul akhlak, hanya ada beberapa baris. Tapi ternyata di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau telah merangkum hal-hal yang mulia yang seharusnya menjadi bagian dari akhlak seorang guru Al-Quran. Ini menjadi tugas yang besar bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi,
untuk merenungkan kembali tentang sifat-sifat ini. Adakah di antara sifat-sifat ini yang sudah kita miliki, atau adakah dulu sifat ini pernah kita miliki tapi sekarang sudah hilang? Nah, bagaimana cara memunculkan lagi dan menghiasi diri kita dengan hal-hal yang mulia ini? Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar pantas menjadi seorang pembawa Al-Quran, seorang guru pengajar Al-Quran sesuai dengan tingkat kemuliaan Al-Quran yang kita bawa itu. Berikutnya, al-ihsan lil muta'allim, berusaha berbuat baik kepada para murid yang kita ajar. Faslun, fasal, wayan bagi, dan seharusnya bagi seorang guru yang mengajar Al-Quran ayyarfaqa bimay yaqra'u alaih, berlaku lemah lembut kepada muridnya yang membaca kepadanya, yang setoran hafalan kepadanya. Kadang-kadang memang tidak sabar gitu ya, ini anak kok salah-salah terus, ini anak sudah dikasih waktu murojaah tapi masih saja banyak salah. Maka dalam keadaan seperti itu kita perlu menahan diri untuk tidak sembarangan membentak, bersuara keras, sehingga pada akhirnya murid menjadi takut dan tidak mau melanjutkan lagi. Terkecuali memang pada beberapa murid yang kita merasa sudah akrab dan dia sudah terbiasa, atau memang pada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan didikan yang keras, yang tidak masuk peringatan itu kecuali dengan seperti itu gitu ya. Mungkin di saat-saat seperti itu kita menggunakan yang sesuai dengan tabiat dan karakter orangnya. Tetapi saya sendiri pernah merasakan waktu kecil, saya pernah menghafal Al-Quran kepada seorang syekh gitu ya. Saya nikmat aja menghafal sama beliau. Berganti syekh yang lain, ternyata hilang semangat saya menghafal itu karena sifatnya yang kasar, sifatnya yang keras, yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi muridnya, hingga pada akhirnya guru yang seperti itu akan kehilangan murid, dan murid pun akan kehilangan semangat untuk menghafal Al-Quran, dan kerugiannya pada akhirnya ditanggung oleh murid dan gurunya sekaligus. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi, kami riwayatkan dari Harun al-Abdi yang berkata, kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri, kami pernah datang kepada Abu Sa'id al-Khudri, fayaqul, dia berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dengan orang-orang yang mendapatkan pesan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau telah berkata, innan nasa, sesungguhnya manusia, lakum tabaun, akan menjadi pengikut-pengikut kalian. Artinya sejak zaman dahulu Rasulullah sudah memprediksikan bahwa para penghafal Al-Quran, para pembawa Al-Quran, kelak mereka akan menjadi teladan dan ikutan banyak manusia. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena Al-Quran yang dia bawa. Artinya selama padanya ada Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ketika Al-Quran hilang darinya, maka dia juga akan menjadi hina. Karena apa? Kemuliaan yang menempel padanya itu selama sisi mulia itu bersamanya, dan kemuliaan di sini adalah Al-Quran. Maka Rasulullah menyatakan kepada orang-orang yang ternyata sudah diikuti oleh banyak orang, sudah didatangi oleh banyak murid, sudah memegang sebuah halaqah, Rasulullah berpesan, innan nasa lakum taba', sesungguhnya manusia kelak akan mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, dan bahwasanya ada orang-orang yang akan mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi. Kita lihat di pesantren-pesantren tahfidz yang datang untuk belajar Al-Quran itu bukan cuma dari daerah kita saja,
Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, dari tempat-tempat pelosok negeri yang jauh-jauh datang karena mereka ingin menghafal Al-Quran. Orang tua datang mengantarkan anaknya, melepaskan buah hatinya karena ingin anak yang tercinta itu menjadi para penghafal Al-Quran. Yatafaqqahun, mereka ingin belajar ilmu agama. Fid dini. Fa idza ataukum, apabila mereka itu sudah datang kepada kalian, fastausu bihim khaira, hendaklah kalian bersikap baik kepada mereka. Jadi bersikap lemah lembut kepada anak ini satu hal yang sangat penting. Ketika mereka ada salah sekalipun, ya hukum. Tetapi hukuman itu jangan sampai membuat mereka jauh dengan Al-Quran, menjadikan mereka punya kenangan buruk dengan Al-Quran, yang pada akhirnya mereka ingin bebas di rumah karena merasa Al-Quran itu sebagai paksaan, Al-Quran itu sebagai ancaman, Al-Quran itu sebagai momok, karena sikap dan perilaku gurunya yang mungkin kasar atau yang lainnya, sehingga di rumah dia tidak lagi baca Al-Quran, dia malas dekat-dekatan Al-Quran karena pengalamannya adalah pengalaman yang tidak enak bersama Al-Quran. Dan pada saat itu sungguh itu menjadi tanggung jawab besar bagi seorang guru. Itu harus yang akan diminta pertanggungjawaban kelak adalah gurunya sendiri, karena ternyata dia membuat seseorang jauh dengan Al-Quran. Maka Rasulullah berpesan, fa'idha ataukum, kalau orang-orang tersebut sudah mendatangi kalian, fastausu bihim khaira, maka bersikaplah baik kepada mereka. Ini penting untuk kita perhatikan. Nah, perlu menahan diri ya, dan sampai anak-anak kita menjadi jauh dari Al-Quran karena sikap kita yang tidak pas. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma, dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dari Abu Darda Rasulullah sallallahu dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata-kata tadi itu ya, itu diriwayatkan oleh Abu Darda dalam Ibnu Majah, Musnad Ad-Darimi dan yang lain. Berikutnya, ikhlasun nasihati lahu, berusaha menyampaikan nasihat yang tulus kepada santri, kepada murid, kepada pelajar yang datang ingin belajar kepada kita. Faslun, fasal, wayan bagi, dan seharusnya ayyabdzula lahumun nasihah, memberikan kepada mereka nasihat, motivasi, kemudian cerita yang bisa mendorong mereka untuk semakin dekat kepada Al-Quran. Jangan bosan untuk memberikan nasihat. Mungkin ada satu nasihat kita yang itu menjadi penyebab dia berubah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Waddin ad-dinun nasihah, kata Rasulullah. Agama itu sejatinya adalah nasihat, saling memperbaiki, saling menyemangati. Ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah. Wa li kitabihi, untuk kitab-kitabnya. Untuk kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, dan yang pemimpin-pemimpin mereka maupun orang-orang umum di antara mereka. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi, dan di antara bentuk nasihat kepada Allah dan kepada kitabnya, ikramu qari'ihi wa talibihi, memuliakan para murid yang membaca Al-Quran, wa talibihi, dan mencari ilmu
Al-Quran, wa irsyaduhu, mengarahkannya, ila, kepada maslahatihi, maslahatnya, warifqu bihi, lemah lembut terhadapnya, wa musa'adatuhu ala talabihi, berusaha membantunya dalam proses belajarnya, bima amkan, sesuai kemampuan, wa ta'lifi qalbi at-talib. Nah, ini penting banget nih. Wa ta'lifi, dan berusaha mencuri hati pelajar, mencuri hati murid. Itu ya, mencuri hati itu bahasa kiasan ya. Artinya bagaimana kita berusaha dekat hati kita dengan murid-murid kita, dan murid-murid kita pun hatinya dekat dengan kita. Adanya ta'liful qulub gitu ya. Jadi kita dalam mengajar punya halaqah, bagaimana agar hati murid kita itu bisa memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat dengan kita, sehingga pada saat itu dia mudah menyampaikan permasalahannya, mudah bercerita, dan bersemangat. Karena dia merasa gurunya semarah apapun, seberat apapun hukumannya, itu semata-mata untuk kebaikan dirinya. Kalau sebagai guru kadang-kadang kita itu merasa harus jaga jarak, tidak ngomong dengan murid kecuali pas halaqah. Datang, ayo setoran. Setelah selesai, ayo pulang. Nggak ada ngobrolnya sama sekali, maka takutnya akan ada jarak antara hati seorang guru dengan muridnya. Memang kadang-kadang kita perlu meluangkan waktu gitu ya, sekedar ngobrol singkat sebelum halaqah atau setelah halaqah. Untuk apa? Untuk melunakkan hati murid kita, sehingga hati kita bisa tersambung. Kalau hati kita sudah tersambung dengan murid, insya Allah kata-kata kita akan jauh lebih berpengaruh, lebih bermanfaat, lebih terekam di dalam otaknya, terkesan di dalam hatinya, sebab kata-kata itu sesuai dengan kondisi dirinya sendiri. Wa yakuna samhan, menjadi orang yang penuh toleransi. Ya hukum-hukum ya, keras itu. Jadi seperti menarik layangan. Kadang-kadang kita ulur, kadang kita tarik, ulur, tarik. Begitulah kita memperlakukan hati murid kita. Kita senyum, tetapi juga kita tegas atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga murid itu berada antara senang dan hormat, berada antara sungguh-sungguh tetapi santai, tidak tegang. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga murid kita menjadikan kita sebagai motivasinya, sumber motivasi utamanya, dan bukan sebagai ancaman. Mutalattifan bihi, berusaha untuk berlemah lembut kepada murid. Wa muharridan lahu ala ta'allum, wa muharridan, dan menjadi motivator untuknya fit ta'allumi atau ala ta'allumi, dalam belajar. Wa yanbaghi, dan seharusnya ayyadhkura lahu, menyebutkan kepadanya fadilata dzalika, tentang keutamaan hal itu, liyakuna, agar menjadi sababan, sebab, fi nasyatihi, pada semangatnya, wa ziyadatan, dan menambah, fi raghbatihi, pada keinginannya, wa yuzahiduhu fid dunya, membuat dia zuhud di dunia, wa yusrifuhu 'anir rukuni ilaiha, dan memalingkannya daripada condong kepada dunia, wal ightiraru biha, dan terpedaya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi.
Kemudian ini secara teknis banget ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi bagaimana seharusnya kita memperlakukan murid. Wa yadhkuru lahu, bercerita kepada murid-murid fadilatal ishtighali bil Quran, keutamaan bersibuk dengan Al-Quran, menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Waktu semakin banyak bersama Al-Quran semakin berkah. Wasairil ulumi syar'iyyah, dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Wa huwa tariqul arifin, dan inilah jalan orang-orang yang arif. Wa ibadatillahi wa ibadillahi salihin, hamba-hamba Allah yang salih. Wa anna dzalika, dan bahwa sesungguhnya hal itu rutbatal anbiya, adalah level para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau kita itu mau level tertinggi, maka level tertinggi itu bukan level pejabat. Pejabat itu bukan pelayan rakyat ya, terlepas mereka mau melayani atau tidak gitu ya. Menjadi pengusaha atau menjadi ilmuwan, akademisi atau yang lainnya, nah, itu macam-macam, ada banyak profesi. Tetapi dari sekian profesi yang ada, yang paling mulia tentu adalah para nabi. Nah, apakah kesibukan para nabi? Belajar Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, itu sesungguhnya kita sedang berada di level nabi-nabi gitu ya. Jadi mulia banget. Wa yanbaghi ay yushfiqa 'ala at-talib, hendaklah seorang guru itu dia sayang kepada muridnya. Wa ya'tani bimasalihihi, memperhatikan kebutuhannya. Ka'tinaihi bimasalihi waladihi, seperti perhatiannya kepada maslahat anak-anaknya. Wa masalihi nafsihi, maslahat dirinya. Wa yujriyal muta'allim, dan memperlakukan muridnya itu mujra waladihi, sebagaimana memperlakukan anaknya sendiri. Fish syafaqati, pada kasih sayang kepadanya. Wassabri ala jafaihi, bersabar atas perilakunya. Wasu'i adabihi, keburukan sikapnya. Wa yu'dziruhu, dan berusaha memaafkannya. Fi qillati adabihi, pada sikapnya yang kurang beradab. Fi ba'dil ahyani, pada waktu-waktu tertentu. Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia itu mu'arradun lin naqais, tempat berbagai macam kekurangan. La siyama, apalagi ketika ingka nasaghiras sinni, usianya masih kecil. Di sini ba'dul ahyan, tidak terus menerus gitu ya, tidak kemudian menjadi karakter. Menghukum itu perlu, tetapi kadang-kadang kita memaafkan, tidak mengambil pusing gitu ya, juga itu merupakan salah satu seni lainnya yang perlu untuk kita pelajari gitu ya. Tidak kemudian setiap waktu kita menggunakan bahasa hukuman, pada gitu dipamer di Facebook lagi, bahwa tadi malam saya baru menghukum murid saya, menghukum anak saya. Itu memang saya lakukan itu supaya mereka disiplin dan tertib. Ternyata anaknya malah lebih nakal setelah itu. Ternyata anaknya malah lebih nggak bisa diatur. Berarti ada yang salah dengan proses hukuman yang kita lakukan selama ini, dan itu perlu kita evaluasi. Apa memang seperti itu caranya? Nah, kita perlu evaluasi. Artinya semua yang kita lakukan itu berdasarkan kasih sayang. Karena memang kadang-kadang kita perlu untuk lebih banyak memaafkan. Wayan bagi itu cukup ya. Dia sudah mau belajar Al-Quran, dia sudah mau tilawah, dia sudah mau menghafal, itu sudah karunia yang luar biasa itu. Yang
kalaupun kita perlu banyak bersabar, maka sungguh kesabaran itu tidak sebanding sesungguhnya dengan manfaat yang kita dapatkan ketika mereka mau belajar Al-Quran. Wa yanbaghi, dan seharusnya ayyuhibbalahu, menyukai untuk anak kita, untuk murid kita, ma yuhibbu li nafsihi minal khair, seperti kita menyukai kebaikan untuk diri sendiri. Wa ayyakraha lahu, dan tidak suka menimpa murid kita ma yakrahu li nafsihi, apa yang juga kita tidak suka terkena pada diri kita sendiri. Faqad thabata fi sahihain, sudah disebutkan dalam sahihain, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas yang Allah ridha terhadapnya, ia berkata, akramun nasi alayya, sesungguhnya muridku yang aku lihat paling mulia, jalisi, yaitu teman dudukku, alladzi yatakhattan nas, yang memperhatikan manusia, hatta yajlisa ilayya, sampai orang tersebut duduk kepadaku atau di sampingku atau di hadapanku. Law istata'tu alla yaqa'adz dzubabu ala wajhihi la fa'altu, kalau mungkin jangan sampai ada lalat yang hingga padanya, maka itu akan aku usahakan gitu ya. Inna dzubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini, kadang-kadang aku itu terganggu dengan lalat yang menempel di tangan muridku gitu ya. Artinya apa? Saking kasih sayangnya, itu maksudnya, saking sayangnya Ibnu Abbas kepada muridnya, kena lalat pun dia tidak rela merasa terganggu gitu, karena ada orang yang terganggu dengan lalat tersebut. Apalagi kalau sampai dia sakit, tentu seorang guru harus lebih perhatian lagi. Berikutnya, wayan bagi, dan seharusnya bagi seorang guru, ya, bagi seorang guru, alla yata'azama 'alal muta'allimin, tidak membanggakan diri, sombong di hadapan para pelajarnya, bersikap kasar, ngebosin gitu ya, suruh mentang-mentang dia guru, terus ambil minum, ambil makan, pijitin semuanya, ya sekali-sekali nggak apa-apa. Dan itu pun mungkin tidak kepada semua murid ya, kepada hanya murid-murid tertentu yang sudah ada ta'liful qulub antara seorang guru dengan murid tersebut. Adapun kalau sudah menjadi sifat dasar gitu ya, itu nggak bagus. Jadi seakan-akan bos dan memperlakukan muridnya semena-mena. Baliyalinu alaihim, seharusnya bersikap lemah lembut kepada mereka. Wa yatawadhu ma'ahum, merendahkan diri. Faqad jaa fit tawadhu li ahadin nas asya'u katsiratun ma'rufah. Betapa banyak hadis yang menyuruh, memerintahkan untuk bersikap tawadhu kepada semua manusia. Maka tentunya bihaula, lebih harus lagi bersikap lemah lembut kepada anak-anak, yang murid-murid yang sudah seperti anak-anak sendiri, karena mereka sibuk dengan Al-Quran. Wa ma'amalihim alaihi wa ma'amalahu alaihi min haqqis suhbah, karena dia sudah punya hubungan persahabatan kepada mereka. Linu liman tu'allimun wa mimman tata'allamun minhu. Ini hadis Rasulullah. Linu,
bersikaplah lemah lembut, liman tu'allimun, kepada orang yang kalian ajari, waliman tata'allamuna minhu, dan kepada siapa kalian belajar darinya. Jadi bersikap lemah lembut itu kepada siapa? Kepada murid dan guru, bersikap lemah lembut. Wa an Abi Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Ayyub As-Sikhtiyani pernah berpesan, yanbaghi lil alim, seharusnya bagi seorang alim, ayyada'at turaba ala ra'sihi, meletakkan debu di atas kepalanya, tawadhu'an lillahi azza wa jalla, sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah. Artinya dia perlu sekali untuk merendahkan diri, tidak bersikap sombong di hadapan muridnya ataupun di hadapan gurunya sendiri. Demikian rekan-rekan sekalian yang saya muliakan tentang adab seorang guru kepada murid. Saya ringkaskan secara sekilas bahwa guru penting sekali dia menghiasi diri dengan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Sebab dia akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Akan dilihat bagaimana Al-Quran itu terwujud pada dirinya. Maka hendaklah dia bisa menekan rasa cintanya yang terlalu tinggi kepada dunia, menghiasi dirinya dengan rasa malu untuk memuliakan Al-Quran. Kemudian berusaha untuk ta'liful qulub, untuk mencuri hati, mendekatkan hati murid-muridnya kepada hatinya, sehingga mereka mau mengikuti, mendengarkan apapun yang kita sampaikan kepada mereka, nasihat-nasihat yang kita berikan. Kalaupun sampai kita menghukum mereka, maka tidak ada timbul rasa sakit hati, tidak ada timbul rasa dendam, sebab mereka yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh gurunya kepada mereka semata-mata untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Saya kira demikian ya. Semoga ada manfaatnya bagi saya sendiri terutama dan juga bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan di waktu yang sama insyaallah.